Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Senang sekali malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali datang mendekat di dalam hadirat-Nya. Mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita, hidup kita malam hari ini untuk sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, saya mengajak kita semua untuk tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Malam hari ini kembali kami datang di dalam hadirat Tuhan. Kami rindu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kami tahu ada banyak hal yang terjadi di dalam hidup kami, tetapi satu hal yang kami percaya, di dalam keadaan apapun juga, kami tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong di dalam kehidupan kita. Malam hari ini Bapa, kami rindu untuk datang mendekat, untuk kembali bersekutu dengan Tuhan, untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Bukan dari kata orang, tetapi kami mengalami secara pribadi lawatan Tuhan, karya Tuhan, jamahan Roh Kudus yang bekerja melalui acara doa malam kami malam hari ini. Memberkati setiap Bapak Ibu yang mengikuti acara ini melalui live Instagram Persekutuan Doa Victory Family. Tuhan Kau memberkati mereka. Apapun yang menjadi masalah, pergumulan, persoalan, kesesakan yang sedang mereka alami hari-hari ini, kami percaya ketika kami sungguh-sungguh berseru, merendahkan diri, bertobat di dalam hadirat Tuhan, kami percaya Engkau mendengar, Engkau mengulurkan tangan untuk menolong setiap kami. Terima kasih Bapa. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan untuk bekerja malam hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau urapi setiap alat yang kami pakai, apapun itu bentuknya, kami percaya Tuhan, urapan-Mu boleh turun dan kami alami malam hari ini. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas setiap kami yang sungguh-sungguh mencari wajah-Mu, yang sungguh-sungguh berdoa dengan segenap hatinya, pasti tidak akan dikecewakan. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kebesaran kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penolong kami yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita malam hari ini. Mari siapkan hati kita. Musim boleh berganti, cuaca boleh berubah, keadaan boleh berubah dengan tiba-tiba, tetapi puji Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berubah, kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari angkat suaramu, nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Karena kasih Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah.
segenap hatimu nyanyikan pujian ini. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhanku. Amin. Dia memberkati engkau dan saya. Haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Biar musik mengalun dengan lembut, kita coba pejamkan mata sejenak malam hari ini. Mari renungkan baik-baik. Berapa banyak di antara kita yang mungkin malam hari ini belum bisa merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Mungkin kita berkata di dalam kesesakan ini, di tengah-tengah penderitaan ini, seakan-akan Tuhan tidak peduli. Tetapi kalau kita mau melihat ke belakang, ada banyak rentetan peristiwa, kesukaran, kesesakan, pergumulan, penderitaan yang kita alami. Dan malam hari ini kalau kita boleh ada, kita boleh berdiri di hadapan Tuhan, bukankah semuanya itu
karena pertolongan dari Tuhan. Mungkin ada yang di waktu-waktu yang lalu sudah tidak mempunyai segala-galanya, tidak ada lagi harapan untuk hari esok, tidak ada yang menolong di dalam kehidupan kita. Tetapi lihatlah, karena kebaikan Tuhan, malam hari ini engkau bisa sehat, malam hari ini engkau tetap hidup. Bukankah itu semuanya karena pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita? Ingat baik-baik Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, lihatlah burung di udara, Dia pelihara dengan begitu indah. Bunga di tepi jalan yang hanya ada hari ini, besok sudah tidak muncul lagi, Tuhan hiasi dengan begitu indah. Apalagi kita sebagai anak-anaknya. Mari malam hari ini sadari kebaikan Tuhan dan belajarlah mengucap syukur, karena malam hari ini kalau kita boleh ada, semata-mata semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Mari buka kedua tanganmu, naikkan syukur di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Bapa, Engkau menjagai kami seperti Tuhan menjaga biji mata kami. Tidak seorang pun Kau biarkan menyentuh, mengganggu, membinasakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Mungkin pergumulan kami belum selesai, kesesakan kami belum berakhir, tetesan air mata kami belum kering. Tetapi malam hari ini kami mau mengucap syukur, karena kami sadar kami adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Engkau jagai kami, Engkau lindungi kami. Terima kasih Bapa. Kalau kau menyadari kebaikan Tuhan, mari sama-sama katakan kepada Tuhan, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
hari ini biar Tuhan berikan damai sejahtera untuk setiap kami. Hati yang keras Tuhan boleh hancurkan malam hari ini. Biar malam hari ini Kau berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati kami. Lawat kami ya Allah. Jamah setiap pribadi yang mengikuti acara doa malam ini dengan segenap hati, yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Lawat kami. Biar kami mengalami Tuhan secara pribadi, bukan dari kata orang, tetapi kami rindu malam hari ini kami mengalami Tuhan lebih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya rabata syara la barabata kara la barabata shikara la barabayas. Hati kami Tuhan, Engkau yang menyelidiki setiap hati. Biar mata kami tetap memandang kepada Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak
dalam keadaan apapun, Engkau terus ada di dalam kehidupan kami. Kami yakin, kami percaya malam hari ini Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kami. Asal pandangan kami tidak berpaling kepada yang lain, pandangan kami hanya kepada Yesus, maka pertolongan pasti akan dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu mendengar firman, berbicara kepada setiap kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Bersyukur malam hari ini kita masih diberikan kesempatan sekali lagi untuk kembali kita boleh berdoa, kembali kita boleh bersekutu di dalam acara streaming Persekutuan Doa Victory Family malam hari ini, dan masih di dalam seputar kebangkitan Yesus sebelum dia naik ke surga. Kita buka malam hari ini di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Ini adalah peristiwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang ketiga. Kalau yang pertama kita ingat, murid-murid berkumpul minus Thomas, ya, di sebuah ruangan dengan pintu-pintu yang terkunci. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi yang kedua kalinya kepada murid-murid juga di tempat yang sama dengan pintu-pintu yang terkunci, yang tertutup, dengan Thomas, ya. Dan inilah peristiwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang ketiga kalinya. Saya akan bacakan di dalam ayat yang pertama. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat yang keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kita berhenti sampai di situ dahulu. Bapak Ibu yang terkasih, ya, ada satu pantai atau danau yang disebutkan di dalam Alkitab, yaitu Danau Tiberias. Di situ, di dalam ketakutannya murid-murid itu tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, ya. Meskipun mereka sudah menerima damai sejahtera dari Tuhan, tetapi waktu itu sepertinya mereka tidak ingat atau tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Mereka mempunyai satu kebutuhan, mereka harus makan. Oleh sebab itu, mereka kembali menangkap atau mencari ikan di Danau Tiberias. Ketika membaca firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang terkasih, ada satu pertanyaan yang timbul di dalam hati saya. Mengapa kok Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias? Yang pertama adalah dia datang untuk memberikan harapan kepada murid-muridnya. Dan mengapa kok dipilih tempat itu? Simpel sekali, Roh Kudus memberikan pencerahan di dalam hati saya. Mengapa kok Yesus menampakkan diri di situ? Kok bukan ke tempat yang lain, di bait Allah atau di mana? Tetapi Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Kenapa kok di Tiberias? Karena murid-muridnya ada di sana.
Saya diingatkan ketika satu peristiwa Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berlayar terlebih dahulu. Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Dan ketika itu murid-muridnya, perahunya dihantam oleh badai yang begitu hebat, yang begitu dahsyat. Apa yang Yesus kerjakan? Yesus tidak tinggal diam. Yesus segera menghampiri murid-muridnya, berjalan di atas air. Dengan kata lain, peristiwa ini memberikan satu pemahaman yang baru untuk saudara dan saya. Yesus itu keinginannya, kerinduannya kepada setiap kita adalah bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu namanya adalah Immanuel. Dia rindu, dia ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Inilah hati Bapa malam hari ini untuk setiap kita. Mungkin ada yang berpikir, Tuhan, hari-hari ini aku memerlukan pertolongan Tuhan. Aku berdoa sungguh-sungguh, aku menyembah Tuhan, aku mencari Tuhan, aku baca firman Tuhan. Aku bahkan sudah melayani Tuhan dengan segenap hati. Tetapi seakan-akan di dalam pikiran kita, di dalam pemahaman kita, oh Tuhan itu tidak peduli. Meskipun aku sudah demikian rupa memberikan segala-galanya untuk Tuhan, tetapi seakan-akan di dalam pemikiran kita Tuhan itu tidak peduli, Tuhan itu tidak mau mengerti apa yang sedang kita alami. Malam hari ini, inilah yang menjadi hati Bapa kepada setiap kita. Dia rindu menyertai, dia rindu ada bersama-sama di dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang kita hadapi, mungkin hari ini, malam ini, rasa-rasanya kita sudah tidak sanggup, rasa-rasanya kita sudah tidak kuat lagi, rasa-rasanya kita kepingin lari dari kenyataan hidup. Inilah yang Tuhan inginkan untuk saudara dan saya. Di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Seringkali kita pun di dalam hidup ini sama seperti dengan murid-murid. Kita tidak tahu kehadiran Tuhan. Kita seringkali berkata kepada Tuhan, kita ini ditinggalkan oleh Tuhan. Kita ini tidak diperdulikan oleh Tuhan. Tetapi inilah yang sesungguhnya yang terjadi. Tuhan hadir, tetapi murid-muridnya tidak tahu. Demikian juga dengan hidup kita. Tuhan hadir, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita, tetapi seringkali kita yang tidak tahu arti kehadiran Tuhan. Mari Bapak Ibu buka hatimu lebar-lebar. Kita mau rasakan kehadiran Tuhan. Kita mau melihat dalam perkara-perkara yang sederhana sekalipun, Dia turut bekerja. Dia ada menyertai di dalam kehidupan kita. Seringkali kita yang tidak tahu, seringkali kita tidak kenal arti kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan bisa saja berupa dengan kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak kita kenal sebelumnya. Kehadiran Tuhan bisa juga berarti ada jalan keluar, ada pertolongan dari mungkin teman, dari mungkin rekan sepelayanan, mungkin dari orang-orang yang belum kita kenal sebelumnya. Tuhan bisa memakai apa saja untuk menyatakan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Tidak nampak. Dalam berbagai bentuk, kadangkala Tuhan menyatakan kehadirannya melalui firman yang kita dengar. Dia menyapa. Ada kalanya dia menampakkan diri, menyatakan dirinya di dalam doa kita. Mungkin persoalannya belum selesai, mungkin pergumulannya masih ada, tetapi ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Ada cara pandang beda yang kita merespon masalah kita dengan ada satu kekuatan yang dari Tuhan. Secara manusia kita tidak mungkin kuat, tetapi karena Tuhan menyatakan kehadirannya dalam bentuk kekuatan iman, melalui firman yang kita dengar, melalui doa, melalui penyembahan,
Dia menyatakan dirinya dan dia menguatkan kita. Seperti malam hari ini saya percaya ada orang-orang yang dikuatkan. Ada orang-orang yang hampir putus asa. Tetapi ketika firman ini didengar, imannya boleh bangkit. Dan dia mulai sadar, oh kok bisa ya aku ketemu dengan orang yang baik. Ada teman yang tidak pernah aku kenal. Ada orang yang tidak aku kenal tetapi mau mengulurkan tangannya untuk menolong di dalam kehidupan kita. Bukankah itu bentuk cara Tuhan untuk menyatakan dirinya, dan dia datang untuk memberikan satu pengharapan di dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka. Apa yang Yesus tanyakan ketika Yesus berjumpa dengan mereka? Ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Saudara, Tuhan tahu persis apa yang menjadi keperluan hidup kita. Dan itu straight dia tanyakan kepada murid-murid. Dia tahu persis apa yang menjadi keperluan hidup mereka. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan itulah sebabnya dia bertanya kepada murid-murid, kamu sudah pergi mencari ikan. Semalam-malaman kau sudah pergi mencari ikan. Adakah engkau memiliki lauk pauk? Mungkin ada di antara kita malam hari ini. Engkau sudah bekerja banting tulang, tetapi seakan-akan engkau menyimpan penghasilanmu di dalam pundi-pundi yang berlubang. Tidak ada hasilnya. Malam hari ini dia bertanya kepada setiap kita, dan dia rindu jawaban kita yang jujur. Malam hari ini tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia tahu persis apa yang menjadi keperluan hidup kita. Malam hari ini ada banyak waktu kita malam hari untuk berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan mungkin bertanya secara pribadi, apa yang kau perlukan? Adakah lauk pauk? Dan jawaban jujur dari murid-muridnya adalah tidak ada. Padahal mereka adalah nelayan yang handal. Hidupnya selalu bergumul dengan perahu, dengan jala, cuaca. Mereka tahu segala-galanya. Tetapi ketika bertemu dengan Yesus, ada satu jawaban yang jujur keluar dari mulut mereka. Mereka mengerahkan tenaganya untuk mencari ikan. Tetapi ketika Yesus bertanya, adakah lauk pauk? Mereka menjawab, tidak ada. Dan inilah Yesus datang untuk memberi mereka makan. Yesus datang kepada setiap kita malam hari ini untuk memberikan kepada kita, memenuhi segala keperluan kita. Malam hari ini apa yang kita perlukan? Mereka butuh makan. Mereka butuh lauk pauk. Oleh sebab itu, ayat yang selanjutnya, Yesus memberikan jalan keluar buat mereka. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat yang ketujuh, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ayat yang ke-8, murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan itu. Ayat yang ke-9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ketika murid-murid ini taat kepada solusi jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan, firman yang dilepaskan oleh Tuhan Yesus,
tebarkan jalamu di sebelah kanan. Satu peristiwa yang sama ketika mereka pertama kali berjumpa dengan Yesus. Ketika Yesus memanggil mereka untuk menjadi murid-muridnya, firman Tuhan dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Dan ketika mereka taat melakukan firman itu, mereka mendapatkan ikan yang banyak, sehingga jala mereka hampir koyak. Yesus mengingatkan kepada mereka untuk mengingat kembali panggilan mereka yang pertama. Kasih yang mula-mula. Apa yang menjadi visi panggilan dari mereka? Mereka dipanggil untuk menjadi murid Tuhan. Dan hari ini mereka berusaha dengan kekuatan mereka untuk kembali kepada kehidupan yang lama. Yesus mengingatkan mereka. Danau Tiberias menjadi satu momen mengingatkan mereka kepada kasih yang mula-mula, panggilan mereka yang mula-mula. Mereka seakan-akan tersentak, diingatkan kembali kepada peristiwa di mana mereka pertama kali dipanggil untuk menjadi murid-murid. Malam hari ini Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia memberikan jalan keluar. Jangan pernah tinggalkan kasih yang mula-mula. Apa yang menjadi panggilanmu? Kalau engkau dipanggil Tuhan untuk melayani, lakukan seperti yang firman Tuhan lepaskan. Panggilan Tuhan tetap sama. Kalau engkau dipanggil untuk menjadi murid, jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Jangan lagi berusaha dengan kekuatanmu sendiri untuk lari dari panggilan Tuhan. Ayat yang ke-10 kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ayat yang ke-11, Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Kalau di ayat yang keempat mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Sekarang melalui peristiwa ikan besar, ketika mereka diingatkan kepada panggilan mereka, mereka boleh mengenal bahwa itu adalah Yesus Tuhan mereka. Mata mereka mulai tercelik kembali, sebab mereka melihat mujizat, pertolongan, solusi yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Malam hari ini, apa yang menjadi keperluan hidup? Yesus datang untuk menyatakan dirinya, memberikan harapan buat setiap kita. Jangan menyerah, jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Tetap tinggal setia kepada panggilanmu, karena Dia datang untuk memberikan kecukupan, mencukupi apa yang menjadi keperluan hidup kita. Jangan kebalik, jangan kita mencari makan, mencari atau bekerja untuk kepentingan kita, tetapi kita mau mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Malam hari ini firman Tuhan ini mungkin sering kali kita dengar, tetapi dibutuhkan untuk hati yang terbuka untuk menerima teguran firman Tuhan. Mungkin kita sudah berkata, kita tidak mengenal lagi kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi malam hari ini Dia datang, Dia hadir, menyatakan dirinya untuk memberikan harapan. Mengapa Dia menyatakan dirinya di Danau Tiberias? Karena disitulah murid-muridnya berada. Dia rindu ada bersama-sama dengan kita malam hari ini. Tidak akan dibiarkan kita berjalan menghadapi kehidupan ini dengan sendirian. Yang kedua, Dia datang, Dia hadir untuk memberikan kita makan,
untuk mencukupi segala keperluan hidup kita. Dia tahu apa yang menjadi keperluan hidup kita, tetapi yang Tuhan inginkan, kembali kepada kasih yang mula-mula. Taati firman Tuhan, tetap setia sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kuatkan, teguhkan hatimu, jangan mundur, jangan lari dari panggilan Tuhan. Tuhan hadir, Dia ada, dan Dia rindu untuk memberikan pertolongan kepada saudara dan saya. Mari tundukkan kepala, renungkan firman ini baik-baik. Apakah selama ini kita sudah lari dari panggilan Tuhan? Kita tidak sadar arti kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak mengenal Tuhan lagi. Meskipun kita sudah rajin beribadah, meskipun kita sudah melakukan kegiatan rohani kita, tetapi kita tidak menyadari arti kehadiran Tuhan karena kita tidak memiliki hubungan secara pribadi kepada Tuhan. Yang kita kerjakan hanyalah kebaktian atau kegiatan agamawi saja, sekedar rutinitas untuk berbuat baik. Tuhan mau kita lebih daripada semuanya itu. Hubungan secara pribadi dengan Tuhan, menyadari arti kehadiran Tuhan. Dan malam hari ini kalau kita membuka hati kita lebar, kita akan sadar ada Tuhan di dalam hidupmu. Dia ada. Dia melihat apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Dia mengerti setiap tetes air mata kita. Dia tahu apa yang menjadi isi hati kita. Mungkin malam hari ini kita sedang ada dalam kebingungan dan kebimbangan. Kita harus ambil keputusan untuk terus melayani Tuhan, setia sampai pada akhirnya, atau kita mau kembali kepada hidup yang lama. Jika bukan Tuhan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Utamakan Tuhan di dalam hidup ini. Bukan berarti kau tidak boleh bekerja, tetapi Tuhan mau Dia menjadi yang terutama di dalam hidup. Dia mau menjadi pemimpin di dalam bisnismu. Dia mau menjadi pemimpin tertinggi di tengah-tengah keluarga. Dia mau menjadi yang terutama di dalam hidup, dalam setiap keputusan. Dia mau, Yesus mau menjadi yang terutama. Malam hari ini berbicara kepada setiap kami, Tuhan. Kadangkala persoalan, kesesakan, pergumulan kami membuat kami lupa untuk mengutamakan Tuhan. Kami memakai akal, kekuatan, kepandaian kami sendiri. Kami lupa untuk mengutamakan Tuhan di dalam setiap keputusan. Oleh sebab itu malam hari ini kami mengalami kegagalan. Kami mengalami persoalan demi persoalan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Kau ingatkan kami kepada kasih yang mula-mula, di mana Engkau pertama kali memanggil setiap kami, memanggil kami dengan nama kami, karena Engkau mengenal nama pribadi kami. Bahkan sejak sebelum kami ada di dalam kandungan ibu kami, Engkau mengenal kami jauh melebihi kami mengenal hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya.
Mari mulai sembah Tuhan. Kalau kau merasa berdosa, akui dengan jujur apa yang menjadi pergumulanmu seperti murid-murid. Apakah kau mempunyai lauk pauk? Padahal kau sudah bekerja dengan segenap hati, semalam-malaman kau sudah berusaha, tetapi kau tidak memiliki apa yang menjadi kebutuhan. Yesus hadir. Yesus datang untuk memberikan pengharapan untuk kau dan saya. Dia mau mengulurkan tangannya untuk memberi apa yang menjadi keperluan hidupmu. Sembah Dia, sembah Dia. Ya rabata syandara labata karala barabata shikara labarabata karala barabata. Ampuni kami. Rabata syarala barabata karala barabata. Jamah kami. Ya rabata shikara rabata karala barabara ya se. Ya rabata shikara barabata karala barabata. Yang letih lesu malam hari ini, berikan kelegaan buat setiap kami. Angkat beban kami. Kalaupun kami harus menjalani semuanya, tambahkan kekuatan agar kami boleh menjalani semuanya ini, bukan dengan kekuatan kami, tetapi kami menjalani semuanya itu dengan penyertaan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan kami menghadapi semuanya. Tuhan, Kau lihat malam hari ini pribadi yang memerlukan Engkau. Mungkin kami tidak sadar, kami tidak tahu arti kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Tetapi malam hari ini mata hati kami tercelik karena Engkau ada di dalam kehidupan kami, memberikan pengharapan, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Turunkan damai sejahtera-Mu atas setiap kami. Damai sejahtera Allah, Shalom itu turun atas setiap kami. Haleluya, haleluya. Tuhan memimpin langkah hidup.
hidup kami Tuhan. Pegang erat tangan kami, tuntun langkah kami. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku sebab tanganku dipegang. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, Yesus membimbing. Amin. Engkau mendengar hati kami. Engkau mengerti kerinduan kami Tuhan. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku sebab tanganku dipegang. Tenanglah, tenanglah hatiku sebab tanganku dipegang. Tenanglah hatiku, hatiku sebab tanganku dipegang. Mari berdoa di hadapan Tuhan. Pergumulanmu, mungkin kau rindu mendoakan temanmu, familimu, orang tuamu, anakmu, siapapun yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Berdoa, berdoa, sebab Dia membimbing, Dia memegang erat tangan kita, bukan membinasakan. Dia mengasihi engkau dengan kasih yang tidak pernah berhenti, dengan kasih yang tidak berubah. Syarabata karala barabata shikarala barabata syarala barabata ya rabata syadarala bata karala barabara barabata syakaya rara barabara. Dengan doa kami Tuhan, dengar seruan kami. Haleluya. Hati yang hancur, hati yang remuk, tak kau biarkan Tuhan. Bagi orang tua yang menangis untuk anak-anak, malam hari ini Kau mendengar tangisan kami. Engkau mengerti penderitaan kami. Tolong kami Tuhan. Malam hari ini mungkin ada anak-anak yang menangis berdoa untuk pertobatan orang tua. Tuhan pun Kau mendengar seruan kami. Untuk saudara kami menangis Tuhan. Ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka, biar mereka pun bertobat, mengenal Tuhan secara pribadi. Yang sakit, Tuhan Kau tolong. Malam hari ini kami berdoa secara khusus untuk Ibu Suryani yang sedang sakit.
Tuhan Kau menjamah biar oleh bilur-bilur-Mu. Tuhan Kau yang menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kau sembuhkan biar kemurahan-Mu boleh berlaku untuk Ibu Surya. Masa tuanya pun boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Dulu Tuhan pernah menolong. Saya percaya malam hari ini juga Tuhan yang sama. Tuhan juga menolong, menyembuhkan, memberikan kemurahan, panjang umur, sehat seperti semula. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk para hamba-hamba Tuhan yang mereka melayani di pelosok-pelosok, dimanapun mereka boleh Tuhan utus untuk melayani. Tuhan Kau kuatkan, teguhkan hati mereka. Semakin mereka mengenal Tuhan lagi, semakin mereka mengerti isi hati Tuhan. Karena sesungguhnya mereka melayani Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Tuhan yang mau menyatakan dirinya untuk memberikan pertolongan tepat pada waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk anak-anak-Mu yang bekerja dalam bisnis mereka, toko mereka, pabrik mereka, apapun yang mereka kerjakan, aku berdoa malam hari ini biar berkat-Mu dicurahkan. Tuhan Kau bekerja bersama-sama dengan mereka. Apa yang mereka rindukan bukan mereka lakukan dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi ada pertolongan dari Tuhan sehingga mereka boleh menjalankan bisnisnya kembali dengan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kebaikan Tuhan tidak pernah habis. Engkau sangat baik. Engkau sungguh baik buat setiap kami Tuhan. Kami rindu di akhir acara ini kami naikkan pujian kami. Kami naikkan ucapan syukur kami sekali lagi. Sungguh Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang
kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Acara ini boleh selesai, tapi saya percaya kasih setia penyertaan Tuhan tidak pernah selesai di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus itu turun atas setiap kita yang mengikuti acara live streaming ini. Berkat yang terbaik Tuhan sudah siapkan. Terima berkat ini, menyertai di dalam hidupmu. Nikmati berkat Tuhan sepanjang umur hidupmu. Kiranya kebaikan dan kemurahan Tuhan saja yang terus menyertai di dalam kehidupanmu, membawa hidupmu terus naik, jadi kepala, berhasil dan beruntung, menyertai kehidupan kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.